royaltinya. Yang bilang tadi aku artis cover permisi, single aku udah banyak. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta, mereka yang memakai lagu tanpa izin itu disebutkan sebagai pelaku pembajakan. Hadapi somasi 10 miliar hingga tuntutan 8 tahun penjara. Benarkah Triswaka dan Zinedine Zidane mulai gentar? Erwin Akam kekeh tempuh jalur hukum. Anang Hermansyah bahas hak cipta auto skakmat Triswaka dan Zidane. Lantas benarkah mengcover lagu ala Triswaka dan Zidane ada sanksinya? Seperti apa pula sikap Zinedine Zidane yang dinilai angkuh dan sombong, seolah tak butuh fans yang kembali viral hingga tuai kecaman publik. Simak selengkapnya berikut ini. Padahal karyanya udah di mana-mana, dinyanyikan di mana-mana, tapi pemasukan duitnya nggak ada. Betul. Royaltinya nggak jalan. Nah itu Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sepertinya kiasan itu sangat tepat rasanya digaungkan untuk kedua penyanyi pendatang baru Triswaka dan Zinedine Zidane. Belum selesai masalahnya dengan beberapa musisi ternama, kini keduanya harus meratapi nasibnya lantaran layangan somasi yang diajukan oleh komposer asal Minang Erwin Akam. Berawal dari kasus video yang dilakukan oleh Triswaka dan Zinedine Zidane saat memparodikan video milik beberapa musisi ternama seperti Andika Kangen Band salah satunya, membuat kasus keduanya berbuntut panjang. Kendati sudah berdamai dengan beberapa musisi ternama seperti Andika, bukan berarti kasus keduanya selesai begitu saja. Kini keduanya harus menghadapi masalah baru usai dilayangkannya somasi oleh komposer Erwin Akam lantaran telah mengcover lagu miliknya yang berjudul Emas Hantaran tanpa izin darinya. Pihak Erwin pun memberikan tenggat waktu 7 kali 24 jam untuk menunggu itikat baik dari Triswaka dan Zidane menyelesaikan masalah secara baik-baik. Sayangnya sudah beberapa hari pihak Triswaka masih enggan bergeming. Namun dalam sebuah unggahan akun Erwin Akam ngotot bakal melanjutkan proses hukum. Mengunggah diduga 25 hasil coveran dari 2 lagu miliknya, Erwin menuliskan, "Seniman nyari makan dari hasil karya seni. Mereka nyari kaya dari hasil karya para seniman. Naik pesawat ke sana kemari menjemput uang puluhan juta rupiah. Semoga semuanya paham. Proses hukum tetap berlanjut. Dan satu lagi, hukuman koruptor harus lebih berat daripada maling ayam. Mereka bukan tukang cover biasa seperti yang lain. Mereka kelas kakap." Melihat kekesalan Erwin, para warganet pun tak ayal ikut memberikan komentar-komentarnya. Ada yang berkomentar, karya yang dikomersilkan tanpa ada campur tangan pemilik karya itu adalah kekeliruan besar. Lanjutkan Pak Erwin sampai dapat hak Bapak. Ada hak cipta di situ, mereka harus membayar. Mereka sudah komersilkan dan menikmati hasilnya. Terus kawal karena posisi Bapak benar secara hukum, tulis para warganet. Rupanya kisruh antara seorang penyanyi dan pencipta lagu sudah dibaca musisi kondang Anang Hermansyah sejak jauh-jauh hari. Anang menjadi salah satu orang yang gentol dalam menyuarakan hak-hak para musisi. Menurut Anang, memang industri musik Indonesia masih banyak problematika di mana para musisi di saat tua hidupnya memprihatinkan, tak punya pemasukan padahal karyanya diputar di mana-mana. Pernyataan Anang tersebut auto bantu para musisi menyuarakan perihal hak cipta dan royalti. padahal karyanya udah di mana-mana, dinyanyikan di mana-mana, tapi pemasukan duitnya nggak ada. Betul.
royaltinya nggak jalan. Nah itu. Sementara itu, di tengah somasi yang didapatkan, video Zinedine Zidane kembali viral dan ramai diperguncingkan. Ya, pernyataan Zidane dinilai meninggi dan menantang netizen. Awalnya Zidane menjelaskan bahwa dirinya baru saja cek sound untuk penampilan nanti malam di sebuah kafe di Jogja. Namun yang membuat warganet geram, Zidane mengatakan ia dan tim akan pulang ketika warganet sudah datang. Buat penampilan ntar malam di 3 kafe. Jadi buat teman-teman yang pengen ramein aja. Kalian datang sini, kita pulang. Tak cukup sampai di situ, Zidane juga menyinggung perihal dirinya yang disebut artis cover. Tampak tak terima, pria dengan rambut gondrong itu mengatakan bahwa ia punya banyak single. Tadi aku artis cover, permisi. Single aku udah banyak. Melihat video tersebut, warganet pun semakin geram dengan sosok Zinedine Zidane yang dinilai begitu sombong. Tak sedikit warganet yang menyebut bahwa sifat aslinya mulai keluar. Hingga beginilah sederet komentar pedas dan julid dari para warganet. Lantas, benarkah mengcover lagu ala Triswaka dan Zidane ada sanksinya? Advokat Boris Tampu Bolon, sarjana hukum, dalam sebuah media online memberikan penjelasannya. Terlepas dari masalah para musisi di atas, muncul pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya aturan hukum bila mengcover lagu orang lain tanpa izin? Menurut pasal 40 huruf D Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta atau Undang-Undang Hak Cipta, lagu termasuk ciptaan yang dilindungi undang-undang. Begitu juga pencipta lagu berhak dilindungi dan mendapat manfaat atau keuntungan ekonomi dari lagu yang diciptakannya. Bila melihat semangat UU HC, jelas dikatakan bahwa undang-undang ini dibuat sebagai upaya dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Mengcover lagu itu masuk kategori pengadaptasian, pengarasmenan atau pentransformasian ciptaan sebagaimana diatur dalam pasal 9 huruf D UU HC. Bagi orang yang ingin mengcover lagu orang lain, maka harus mendapatkan izin atau lisensi dari pencipta, dan izin atau lisensi ini harus tertulis. Pasal 1 angka 21 junto pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta tegas melarang orang yang menggunakan atau mengcover lagu tanpa izin pencipta atau orang yang berhak. Ancaman pidananya paling lama 3 tahun penjara dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Selengkapnya pasal 113 ayat 2 berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah.